hadirnya lebih kurang dari 15 menit ya. Jadi nanti saya ada tambahan nilai buat mereka-mereka yang sudah standby, yang sudah hadir di yang on time. Oke, saya ini sudah terlihat ini. Sudah, dokter. Sudah, dokter. Ya, Sudah, dokter. oke. Tapi ini kendala jaringan. Oke, dia Ayu ya. Baik ya, jadi pertama kita bahas mengenai BSE dulu ya, bovine spongiform encephalopathy. Nah ya, bovine spongiform encephalopathy ya. Jadi dari namanya aja kita sudah bisa lihat ya, bovine. Bovine berarti apa? Kalau bovine itu berarti apa? Kalau bovine Sapi, dok. sapi ya. Jadi kalau bovine itu dia sapi. Kemudian spongiform encephalopathy. Berarti encephalopathy ini kita berhubungan dengan kepala atau otak ya, jaringan. Nah, spongiform nanti ini ada maknanya. Jadi kalian gampang untuk menghafalkan. Nah, jadi intinya bahwa suatu penyakit viral ini, misalnya BSE, yang pertama kita harus tahu adalah penyebab penyakitnya apa, ya. Kalian juga di semester ini kan dapat penyakit bakteri ya. Nah, itu juga jangan sampai harusnya ini penyakit virus dibilangnya bakteri, ini penyakit bakteri dibilangnya virus. Jadi harus tahu, oh ini penyakitnya, penyebab penyakitnya apa. Kemudian transmisi atau penularannya itu bagaimana. Kemudian gejala klinisnya bagaimana. Cara kita mendiagnosa, karena kita nanti sebagai dokter hewan itu bagaimana. Dan terakhir adalah cara kontrolnya, pencegahan atau pengobatannya bagaimana ya. Jadi BSE itu dikenal juga dengan penyakit sapi gila atau bahasa Inggrisnya adalah mad cow disease. Nah, penyakit ini tuh merupakan penyakit prion progresif dan fatal pada sistem saraf dan ensefalopati yang dapat menular pada sapi yang dapat ditularkan ke manusia yang telah memakan daging yang terinfeksi. Nah, sejarah penyakit dari penyakit BSN itu pertama kali ditemukan dan diakui di negara Inggris itu pada tahun 1986. Kemudian dari tahun 87 sampai tahun 2007, Inggris itu sudah melaporkan lebih dari 180.000 kasus BSE yang dari 97% itu dilaporkan di Inggris ya. Tapi sekarang BSE di Inggris sudah bebas BSE untuk negara Inggris. Nah, ini adalah gambar pada tahun 1996 di mana terjadi outbreak ya di Inggris, dan juga ada beberapa orang atau manusia itu teridentifikasi menderita VCGD ya. Ini adalah varian Creutzfeldt-Jakob disease. Jadi ini juga sama dengan BSE. Jadi BSE, Scrapie, VCGD itu termasuk penyakit TSE, transmissible spongiform encephalopathy ya. Jadi penyebab penyakitnya sama, gejala klinisnya sama. Nah, kejadian pada manusia ini itu diduga adalah karena mereka mengkonsumsi dari daging sapi yang terinfeksi oleh BSE, dan kemudian memang sudah terkonfirmasi bahwa di negara Inggris di daerah Ayrshire ini adalah dia terkena BSE, maka dilakukan stepping out ya, jadi dibunuh secara massal. Nah, kenapa harus dibunuh nanti kita dibahas slide selanjutnya ya. Ini terlihat nih sapi-sapi akhirnya mau nggak mau mati, dimatikan karena menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, penyebab penyakitnya BSE itu apa? Jadi karena sebuah protein yang abnormal ya. Jadi akumulasi protein abnormal yang disebut prion di jaringan syaraf. Nah, jadi bukan karena virus, cuma kenapa kita masuk di viral disease karena sejarahnya dulu itu diduga adalah virus, tapi ternyata bukan virus, jadi merupakan protein yang abnormal. Nah, kenapa termasuk golongan virus? Karena dia ini kalau misalnya difilter, itu dia bisa lolos ya, jadi sama kayak virus, jadi kecil gitu ya partikelnya seperti itu, tapi bukan virus. Jadi
penyebabnya adalah prion-prion yang abnormal ini akumulasinya di dalam jaringan syaraf. Inilah yang menyebabkan penyakit dari bovine spongiform encephalopathy. Nah, manusia dapat tertular si prion ini itu melalui mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh prion. Dan kenapa harus dibunuh ya si sapi ini? Karena walaupun kita dagingnya ini sudah dimasak dengan suhu yang tinggi ya kan atau ultraviolet, si prion ini tidak bisa hancur atau mati ya seperti virus misalnya harus di UV dipanaskan gitu kan. Kalau prion ini tidak bisa. Jadi ya harus di stamping out ya. Kemudian, nah prion itu apa sih ya? Jadi protein infeksius. Jadi dia sebenarnya ada secara normal itu di membran sel syaraf ya. Di membran sel syaraf mamalia, prion ini tuh normalnya ada, tetapi yang menyebabkan penyakit adalah protein yang abnormal. Nah, berbeda dengan virus, protein ini, si prion ini tuh tidak mempunyai asam nukleat ya. Jadi tidak bisa replikasi karena dia tidak mempunyai asam nukleat dan dikenal juga dengan nama PRP, Proteinaceous Infectious Particle. Dan dia dapat berkembang tanpa si asam nukleat ini seperti DNA RNA, dikenal juga dengan unconventional infection. Jadi dia caranya adalah protein yang abnormal ini. Jadi kalau di normal itu strukturnya seperti ini ya. Strukturnya adalah banyak asam amino di alpha helix. Sedangkan kalau yang protein abnormal ternyata asam aminonya banyak di beta helix ya. Jadi caranya adalah dari protein yang abnormal, dia akan kontak dengan protein yang normal, akhirnya bisa merubah protein yang normal ini menjadi protein abnormal. Jadi lama-lama abnormal, akhirnya terjadilah akumulasi protein yang abnormal di sel-sel syaraf atau jaringan syaraf. Nah, sebenarnya ada dua bentuk, yaitu varian PRP dengan kode PRPC, cellular isoform prion protein, dan juga ada yang non-generasi penyakit, yakni tahan terhadap enzim protease atau pemecah protein. Nah, kenapa akhirnya dia lebih resisten dibandingkan virus karena ini dia tahan terhadap enzim protease. Kemudian si prion ini tuh banyak dijumpai di otak dengan berat molekul 33 sampai 35 kilodalton dan yang infeksius itu dikenal namanya adalah PRPSC, prion protein scrapie isoform. Kemudian karena si akumulasi dari protein infeksius ini, maka secara intraseluler itu akhirnya sel syaraf itu banyak mengandung amiloid ya dan juga plaque. Dan satu unit infeksius ini mengandung sekitar 10⁻5 sampai 10⁻6 PRPC per gram per jaringan. Bentar ya. Sebentar ya. Sebentar. Bentar ya. Maaf ya, karena agak-agak flu kalau pagi ya. Kemudian, nah ini adalah PRP yang pada neuron, kemudian kan dia kontak ya dari yang normal sehingga akhirnya yang normal ini akhirnya menjadi abnormal. Lama-lama terjadi akumulasi atau formasi, terbentuknya lah vakula-vakula ini ya yang berwarna putih ini pada jaringan otak yang berisi udara. Jadi bentukannya akhirnya seperti apa? Seperti sponge atau busa ya kan titik-titik ini. Jadi kayak busa putih-putih. Maka dari itu kenapa dia disebut adalah spongiform encephalopathy. Nah, karena di jaringan otak yaitu vakula-vakulanya ini tuh semakin lama semakin banyak ya kan, akhirnya pasti terjadilah degenerasi otak ya. Jadi malfungsi pada
otak. Nah, kenapa? Jadi gampang ya kita mengaitkan BSE bovine spongiform encephalopathy, menyerang sapi, ya kan, spongiform. Jadi bentukannya itu ada vakuola-vakuola seperti spons pada jaringan otak. Nah, karena pada jaringan otak, otomatis nanti gejala klinisnya juga akan berhubungan dengan gejala syaraf, ya. Nah, ini secara histopatologisnya, secara mikroskopis, lubang-lubang vakuola ini itu merupakan ciri khas jaringan yang terinfeksi oleh prion, ya kan, sehingga akhirnya terjadilah malfungsi secara seluler. Penularannya bagaimana? Jadi ini ya, jadi scrapie pada domba kambing, kemudian Creutzfeldt Jakob pada manusia, kemudian chronic wasting disease pada rusa, ini adalah semuanya dan juga termasuk BSE merupakan transmissible spongiform encephalopathy. Jadi yang menyerang sistem syaraf pusat, otak dan juga jaringan tulang belakang. Nah, melalui apa penularannya? Melalui pakan, ya. Jadi sejarahnya adalah kenapa munculnya si BSE ini itu awalnya adalah terduga si sapi ini itu karena dia diberikan pakan protein daging ya, jadi meat and bone meal, tahu ya, jadi pakan ternak yang berupa tepung tulang dan tepung daging. Dan ternyata tepung tulang daging ini ternyata sudah ada yang terinfeksi gitu. Akhirnya karena si sapi ini mengkonsumsi MBM ini, meat bone meal yang terinfeksi ini, akhirnya si sapi ini tertular oleh penyakit dari BSE ya. Kemudian, nah, gejalanya bagaimana? Kemudian dan BSE ini adalah dia mempunyai masa inkubasi yang lama, ya, tidak seperti virus, tidak seperti bakteri, karena dia protein, maka dia harus kan akumulasi ya. Jadi dari yang normal, kontak dengan normal, lama, jadi dia masa inkubasinya lama, sekitar 2 sampai 8 tahun. Nah, karena dia masa inkubasi yang lama, jadi rata-rata ditemukan pada hewan dewasa. Dan ketika gejala berlangsung, yaitu sekitar 2 sampai 6 bulan setelah gejalanya muncul, maka biasanya hewan itu akan mati. Karena kan sudah degenerasi otak ya, terus malfungsi sel syaraf, lama-lama pasti akan mati. Nah, gejala klinisnya bagaimana? Karena dia ini menyerang sistem syaraf, jadi dia akan perilakunya akan gugup atau agresif ya. Kemudian depresi ya, kemudian hipersensitif terhadap suara dan sentuhan. Kemudian gemetar, matanya berkedut, kadang dia kayak membentur-benturkan kepalanya. Kemudian postur tubuhnya nggak normal ya kan, karena inkoordinasi kan menyerang otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian kesulitan dari posisi bangkit, mau bangkit dari posisi berbaring. Kemudian gejala umumnya pasti penurunan berat badan. Kenapa? Karena kan dia depresi, hipersensitif. Akhirnya kan tidak nafsu makan ya, akhirnya penurunan berat badan, dan kemudian pada sapi perah mengalami penurunan produksi susu. Nah, yang khas adalah bahwa di mana dari PA-nya, patologi anatomi atau histopatologinya, yang itu tadi ya, vakuolisasi pada neuron dan juga gray matter, hipertrofi pada astrosit, adanya cerebral amyloidosis, vakuola pada medula oblongata, otak tengah, talamus, hipotalamus, dan area septal. Nah, cara diagnosa kita adalah bagaimana si sapi ini memang terkena, oh ini memang penyakit BSE, oh ini bukan. Nah, bagaimana kita pertama pasti kita melihat gejala klinisnya ya. Kalau sudah muncul gejala klinisnya bagaimana? Kedua adalah kita bisa melakukan tes seperti ELISA. Nah, tapi ELISA ini tidak bisa dari sampelnya darah ya. Jadi sampel untuk dilakukan ELISA itu harus sampelnya berupa jaringan otak atau suspensi otak ya. Jadi nggak bisa dari darah. Kemudian dari jaringan otak itu dilakukan imunohistokimia atau Western blot. Kemudian bisa juga kita melihat dari mikroskop elektron. Nah, pencegahannya bagaimana? Sampai saat ini tidak ada vaksin yang efektif atau belum ditemukan vaksin. Sekali lagi karena
penyebab penyakit dari BSE ini adalah protein dan virus ya. Nah, akhirnya bagaimana kita melakukan harus surveillance ya. Jadi sapi mana, daerah mana yang masih diberikan pakan meat and bone meal ya, MBM. Seperti kalian kan berarti beresiko tertular penyakit BSE. Kemudian, nah ini ya larangan pemberian daging dan tepung tulang atau penggunaan makan asal hewan pada ternak dari negara yang terjangkit penyakit BSE. Kemudian melarang impor hewan hidup, embrio, semen, bahan makan asal hewan yang belum bebas BSE. Kemudian ya ini ya menghindari pemberian makanan secara kanibal. Jadi sebenarnya kalau logikanya ya sebenarnya memang eh, sapi ini kan dia ruminansia ya, dia herbivora. Jadi ya udahlah makanannya itu adalah apa ya yang sesuai dengan kodratnya ya. Akhirnya karena memakan MBM, jadi akhirnya kan dia terjadi kanibalisme ya. Akhirnya proteinnya bisa menjadi abnormal. Kemudian pembatasan pada manusia, yaitu dilakukan pembatasan donor darah atau plasma. Jadi misalnya pada tahun 96 ya, masih terjadi kasus BSE di Inggris, maka di daerah yang terjangkit BSE di Inggris ini, orang-orangnya ini tidak boleh melakukan donor darah, karena si prion ini tidak dapat dideteksi di dalam darah. Kalau kita mau donor darah kan harus dicek ya, misalnya kayak hepatitis, HIV, seperti itu ya. Sedangkan kalau karena memang bisa dideteksi di darah, sedangkan kalau eh, prion ini nggak bisa. Jadi lebih baik daripada nanti menular antara manusia ke manusia adalah pembatasan donor darah atau plasma. Nah, pengobatannya bagaimana sih kalau udah terlanjur ada sapi yang terkena BSE? Tidak ada pengobatan untuk BSE, hanya mungkin cara gejala ya, pengobatan secara simptoms, kemudian perawatan paliatif. Tapi karena kita kepentingannya sapi ini kita pelihara adalah untuk dikonsumsi ke manusia, jadi biasanya adalah ketika sudah terjadi ada terinfeksi pasti konfirmasi BSE dilakukan stamping out ya. Kemudian, nah kita ini sudah dari keputusan Menteri Pertanian Indonesia ini sudah bebas BSE, jadi kemudian jadi sejauh ini sih belum ada record bahwa negara kita ini adanya penyakit BSE ya, karena ketika sudah di negara Inggris pada tahun tersebut Indonesia sudah melakukan kebijakan yaitu untuk mencegah BSE ini itu pelaksanaan prosedur importasi hewan dan produk hewan dari negara-negara yang memang masih belum bebas BSE pada tahun itu ya. Kemudian kebijakan pelarangan penggunaan tepung daging, tepung tulang, tepung darah, tepung tulang dan daging, pokoknya bahan asal ruminansia ini dilarang ya oleh Kementerian Pertanian. Kemudian secara kemudian sementara pemasukan ruminansia dan produknya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke Repi? Ada pertanyaan? Dimas. Iya, dokter. Izin bertanya, dok. Jadi kan kalau misalnya respon imun tubuh itu dia sensitif terhadap patogen, dok. Jadi kalau terjangkit prion PRBSC ini, bagaimana ya respon imun tubuh? Terima Ya, kasih, dokter. ya, bagus ya. Jadi ada penelitian yang menyebutkan adalah bahwa protein prion ini ketika kita terinfeksi oleh si prion, ada yang menyebutkan bahwa respon imun ini tidak terstimulasi. Jadi beda kalau misalnya virus atau bakteri ya kan atau parasit infeksi kan dia menstimulasi respon imun. Ada laporan penelitian menunjukkan bahwa dia tidak memacu respon imun karena kan sebenarnya protein itu ada protein yang normal di membran-membran sel syaraf. Nah, jadi kemudian akhirnya dari yang abnormal ini menginduksi yang normal menjadi abnormal. Jadi tidak sampai memicunya respon imun karena ini ini adalah sebagai agen asing, itu tidak. Jadi kenapa sampai saat ini masih susah
belum ada vaksin karena ini ya, karena dia bukan seperti virus, dia tidak memicu respon imun, dia berdasarkan penelitian tidak memicu respon imun seperti itu. Makanya itu dia akumulasinya lama, masa inkubasinya. Jadi ketika terinfeksi dari yang normal ini menjadi abnormal, pelan. Jadi respon imun ini tidak terstimulasi berdasarkan penelitian ya, laporan yang ada. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya lagi dokter. Iya. Kalau begitu faktor virulensi dari prion ini itu seperti apa ya dokter, mekanismenya sampai menyebabkan patogenitas di dalam tubuh? Terima kasih. Ya, jadi beda sama virus misalnya ya, seperti akut ya. Dia patogenisisnya misalnya pertama adalah kita dari pakan ya kan, misalnya si sapi ini mengkonsumsi pakan MBM yang tercemar oleh prion. Nah, kemudian dia akan terakumulasi kan melalui sistem pencernaan ya, gitu. Jadi ada yang bilang bahwa bisa terdeteksi di saluran pencernaan mungkin, tapi tidak seperti spesifik ketika kita ada fokuola pada otak ya. Jadi ketika dia dari saluran pencernaan, kemudian terakumulasi di kelenjar limfatik, kemudian lama-lama dia menyerang sel-sel syaraf. Jadi diagnosa utamanya adalah karena dia memang menyerangnya di syaraf yang dari normal menjadi tidak normal, akhirnya lama-lama terakumulasilah di pada jaringan syaraf atau jaringan otak, akhirnya terjadi degenerasi sel-sel otak. Seperti itu. Cuman diagnosa utamanya adalah mungkin semua infeksi kan tergantung derajat infeksinya ya. Jadi yang paling spesifik buat kita mendiagnosa BSE ini adalah pada jaringan otak. Seperti itu. Cuman ada penelitian yang membuktikan misalnya dia bisa teridentifikasi di saluran pencernaan, tapi mungkin tidak seperti menemukan vakuola-vakuola pada di sel-sel syaraf seperti itu. Sudah? Jelas? Terima kasih dokter. Iya, ada lagi yang ditanyakan? Oke, sebelum kita ke Scrapy, kalau misalnya nggak ada, saya yang tanya ya. Saya mau naik ke Sabita, ada Sabita Al-Zahra. Sabita Al-Zahra. Sabita Al-Zahra nggak ada. Devi Anindya. Devi Anindya. Muhammad Harits. Muhammad Harits. Hanifah. Narwastu. Iqbal Arya. Maaf dokter, Hanifah hadir. Hanifah hadir. Oke, saya mau nanya ya, ini gampang kok. Kepanjangan dari BSC tadi apa? BSC itu? Hanifah? Panjangan BSA itu bovine spongiform encephalopathy. Ya, bovine spongiform encephalopathy. Ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa dia ada spongiform encephalopathy? Silakan yang mau raise hand. Saya izin menjawab dokter. Siapa ini? Hanifah. Hanifah. Oh ya, silakan Hanifah. Ya, mungkin karena dia menyerang jaringan otak dan bentuknya itu dia membentuk vakuola itu di jaringan otak dan jadinya terlihat seperti spongiform gitu. Ya, jadi kenapa disebutnya adalah spongiform encephalopathy. Jadi gampang ya. Kemudian saya mau nanya lanjut ke Fatiyah Aisyah. Hadir, Fatiyah. Hadir dokter. Oke. Penyebab dari BSC tadi apa ya? Protein abnormal di jaringan syaraf bukan dokter? Dinamakan apa? Disebutnya apa? Protein yang abnormal ini disebut apa? Prion bukan dokter? Ya, prion ya. Nggak apa-apa, harus pede, prion gitu pokoknya. Salah nggak salah, bener apa nggak pakai prion gitu ya. Jadi harus pede ya, betul. Jadi prion atau protein yang abnormal.
Kemudian Aisyah Mentari ada? Aisyah Mentari, Aji Widyandika, Hana Kamila, ini kayaknya banyak ketiduran ya, habis sahur gitu ya. Nadifa Aulia, Zakia Virgima Denda, Hisham Dwi. Hadir, Dok. Siapa ini? Hisham. Hisham Dwi? Hadir, Dok. Oke, Hisham Dwi. Saya mau nanya nih, gampang. Bagaimana penularan dari BSE? Penularan ini bagaimana? Nah, Dibuka dulu slide-nya ya. melalui pakan, Dok. Pakan yang bagaimana? Pakannya kenapa pakannya? Ada yang bisa bantu Hisham? Silakan raise hand. Pakan yang mengandung daging, Dok. Pakan lagi. Oke, mungkin Nashwa Sasi, raise hand. Silakan menambahkan jawaban dari teman. Izin menjawab, Prof. Izin menjawab, Dok. Mohon maaf. Saya pergi. Iya. Penularan itu melalui kontak makanan. Kontak makanan mengandung banyak protein seperti meat bone meal. Oke ya, jadi pakan yang dia mengandung banyak protein seperti dari tulang atau daging atau meat bone meal ya, seperti itu. Nashwa Sasi ini dari kelas apa? D ya? Nggih, dari kelas D, Dok. Oke. Lanjut ya. Pertanyaan terakhir ke Hana Kamila, ada Hana Kamila tadi? Iya, Dok. Terakhir, ini pertanyaan terakhir. Nah, bagaimana kita mencegah supaya nggak terjangkit BSE? Mencegah dari BSE ini bagaimana? Bisa melakukan surveillance. Surveillance-nya bagaimana surveillance-nya? Ada yang mau raise hand menambahkan jawaban dari Hana? Ini yang aktif raise hand yang membantu jawab, saya kasih tambahan nilai ya. Neira Marska, silakan. Surveillance itu bisa dilakukan disosialisasikan larangan pemberian meat bone meal. Terus juga ada pembatasan donor darah manusianya, jadi biar nggak ada, karena prion ini nggak bisa dideteksi dari darah. Iya, jadi yang pertama adalah surveillance yang bagaimana kita melihat mana-mana daerah mana yang dia diberi pakan MBM. Nah, daerah-daerah mana yang dia misalnya mengimpor sapi dari negara yang masih belum bebas BSE. Tadi juga pencegahan donor darah ya pada manusianya, seperti itu. Oke, gampang ya. Jadi kenapa saya bikin seperti ini? Kalian tuh banyak banget harus mempelajari penyakit bakteri, penyakit viral. Jadi kalau kalian misalnya belajar itu ngebut ya kan, itu capek pusing sendiri gitu ya kan. Jadi at least tuh kalian walaupun tidak hafal sampai detailnya adalah kalian harus tahu misalnya BSE ini penyebabnya apa, gejala klinisnya karena dia di jaringan otak, berarti dia gejalanya adalah mengenai tentang syaraf kan. Penularannya bagaimana? Dari MBM. Pencegahannya otomatis pelarangan dari MBM importasi. Jadi kata-kata kunci ini supaya kalian tuh hafal ya. Jadi nggak usah nanti mau UTS, mau ujian tuh baru ngebut belajar seperti itu ya, nggak usah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Scrapy ya. Jadi Scrapy ini sama ya, hampir sama dengan BSE, yaitu termasuk transmissible spongiform encephalopathy. Tapi Scrapy ini tuh dia menyerang pada kambing atau domba. Nah, sama. Setiap
suatu penyakit kita harus paling tidak tahu etiologinya bagaimana, transmisinya bagaimana, gejalanya bagaimana, cara kita mendiagnosa bagaimana, dan terakhir adalah treatmentnya bagaimana, ya. Nah, kalau sejarah penyakit dari si Scrapie ini itu ternyata lebih awal dibandingkan BSE, dilaporkan pada tahun 1730 di Inggris. Yang kita nggak tahu juga kenapa ya, ini kenapa Inggris ini pertama kali muncul si penyakit ini, ya kan? Dan jadi ceritanya itu sejarahnya pertama kali itu adalah Scrapie, dan di mana si sapi ini itu dia mengkonsumsi MBM dari daging atau domba yang ternyata dia terinfeksi oleh si prion seperti itu. Akhirnya terjadilah kasus penyakit pada sapi yang kita kenal sebagai BSE. Jadi Scrapie dulu ya, baru BSE, baru setelah ada kejadian BSE, ada kejadian penyakit di manusia yaitu yang Creutzfeldt-Jakob disease. Nah, ini jadi hampir sama, jadi belajarnya kalian enak, ini hampir sama Scrapie. Penyebab penyakitnya adalah prion ya, protein yang abnormal, yang infeksius. Kemudian di mana dia secara patogenesanya adalah dia merubah prion yang infeksius ini itu merubah dari yang protein normal, PRP ini menjadi abnormal atau PRP-SC. Jadi akhirnya protein abnormal ini tuh secara bertahap terakumulasi di dalam tubuh, terutama di sel-sel syaraf yang kemudian akhirnya mati. Karena kita ini kan semua kan pusatnya itu di otak ya. Jadi kalau lama-lama ya semakin lama semakin terinfeksi ya akhirnya mati seperti itu. Nah, patogenesanya, nah bedanya adalah kalau Scrapie ini karena mungkin dia ada reaksi seperti gatal ya pada badannya ya, pada domba atau kambing ini, sehingga misalnya dia mengosok-osokkan badannya ke kandang misalnya ke dinding, akhirnya kan kayak tadi kan bulunya rontok, kemudian memicu adanya luka terbuka. Nah, dari luka terbuka ini bisa masuklah penularan asal ada luka terbuka ya. Kemudian patogenesanya adalah melibatkan sistem limfatik. Pertama kali muncul pada kelenjar getah bening, kemudian menumpuk dan kemudian menjalar melalui syaraf simpatis dan parasimpatis, dan akhirnya adalah menuju otak. Nah, otak ini, di membran-membran otak ini, sel-sel syaraf, si prion ini merubah bentuk protein normal pada membran sel syaraf ini menjadi abnormal. Yaitulah akhirnya lama-lama terjadi akumulasi dalam tubuh, akhirnya terjadilah inkoordinasi, gejala hipersensitivitas, seperti itu. Akhirnya lama-lama si hewannya bisa mati. Penularannya juga hampir sama kayak BSE, makanan yang tercemar, kontak langsung. Bisa juga dilaporkan dia bisa menularkan dari induk ke anaknya. Kemudian ini pakan yang berupa MBM. Kemudian, nah kalau Scrapie ini pada kambing dan domba. Gejalanya sama, inkubasinya lama juga. Kemudian gejala klinisnya intinya ya hampir sama ya, dia kenapa Scrapie karena ada menggaruk-garukan badannya. Kemudian gelisah sama juga, depresi, badan tidak terkoordinasi. Kemudian secara PA-nya juga sama ya, secara mikroskopis. Yang paling spesifik adalah di mana yaitu di jaringan otak adanya bentuk-bentukan vakuola-vakuola atau busa atau bentukan spons ya. Nah, diagnosanya dari gejala klinis pasti ya kita melihat mengamati gejala klinisnya bagaimana. Yang pasti adalah konfirmasi histopatologis ya. Jadi memang diagnosa BSE Scrapie ini kuncinya adalah dia di pada jaringan otak. Kita mengambil jaringan otaknya. Kemudian kita melihat histopatologisnya vakuola-vakuola. Kalau misalnya tidak ditemukan vakuola-vakuola seperti bentukan yang tadi saya tunjukkan di BSE, maka penyebab penyakitnya adalah bukan BSE atau Scrapie. Kemudian ini deteksi imunohistokimia, PRP-SC ini prion yang infektif ya, yang abnormal di bagian sistem syaraf pusat. Jadi imunohistokimia ini pasti sampelnya harus dari jaringan otak ya. Immunoblotting juga kita membutuhkan jaringan otak, kemudian deteksi SAF. SAF itu adalah Scrapie Associated Fibril. Jadi ditemukannya fibril itu di pada otak ya. Jadi intinya kita nggak bisa kayak misalnya penyakit kita misalnya kayak dulu COVID misalnya atau PMK misalnya bisa dari swab,
atau bisa dari darah. Nah, kalau BSE scrapie intinya untuk benar-benar kita mengkonfirmasi bahwa hewan ini terkena BSE atau scrapie adalah dari jaringan otak. Dari jaringan otak ini entah cuman di histopatologi ya, adanya vakuola atau juga imunohistokimia atau imunoblotting atau ELISA intinya tapi dari jaringan otak. Oke, pencegahannya sama kayak BSE, tidak ada vaksin yang efektif atau belum ditemukan, melarangan impor bahan makanan di negara atau daerah yang tercemar scrapie atau BSE, kemudian pelarangan impor dari bahan-bahan hewan yang lain ya. Nah, pengobatan juga sama, belum ada pengobatan untuk scrapie. Kita hanya bisa menentukan mana negara-negara atau zona bebas yang BSE, kemudian mana yang zona bebas untuk sementara atau yang terkontrol, mana negara yang tertular dengan insiden rendah dan negara insiden tinggi. Jadi belum ada pengobatan terhadap BSE atau scrapie. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Nashwa, silakan Nashwa. Baik, izin bertanya, Dok. Ya. Scrapie kan sebelumnya ternyata kan jauh lebih lama dan lebih awal daripada BSE. Nah, terus apakah ini termasuk BSE paling awal atau maksudnya kayak scrapie ini versi versi awalnya dari BSE begitu. Terus evolusinya jadi BSE. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi memang kalau ada hipotesisnya adalah pertama scrapie dulu, ya kan? Jadi munculnya pada kambing domba dulu, kemudian karena sapi ini diberikan makanan protein yang berupa tepung, tulang, dan daging, terjadilah kasus BSE, ya. Tetapi ada penelitian yang menyebutkan adalah prion yang ditemukan pada sapi atau prion yang ditemukan pada kambing dan domba ini ada menunjukkan perbedaan, ya. Nah, karena logikanya adalah menurut saya adalah karena sebenarnya prion ini tuh kan berbeda misalnya virus masuk ya kan, virus masuk jadi kan itu virus yang agen asing, sedangkan kalau prion ini kan dia akhirnya dari yang normal menjadi tidak normal. Jadi ketika mungkin dilakukan penelitian adalah apakah sama nggak prion yang ditemukan pada kambing domba atau sapi ini sama, ternyata ada perbedaan sedikit ya, jadi ada perbedaan. Jadi ya karena kemungkinan karena ketika terinfeksi prion ya kan dia akhirnya hanya menginduksi protein yang normal ini menjadi tidak normal seperti itu. Karena kan secara normalnya protein-protein itu ada yang normalnya ada di membran sel syaraf, sama seperti kita bakteri kan ada bakteri yang baik, ada bakteri yang tidak baik. Kan kita nggak bisa bebas dari bakteri, kan ada yang memang tidak menimbulkan penyakit. Nah, prion ini juga protein ini yang normal ada dalam membran sel syarafnya mamalia. Nah, ketika terinfeksi misal dari dia makan pakan yang tercemar MBM scrapie, akhirnya menginduksi si protein yang normal dari si sapi ini menjadi abnormal. Tetapi intinya hampir sama. Tetapi ketika ada penelitian bahwa apakah agennya ini benar-benar sama ya kan antara kambing sama sapi, ternyata ada perbedaan seperti itu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Terima kasih banyak, Dok. Madinah Salsabila. Dok, saya izin bertanya, apakah scrapie ini juga bisa menular ke manusia gitu dok, seperti BSE? Oh bisa ya. Nah, Madinah Salsabila ini kelas C ya? Iya dok. Ya jadi bisa. Jadi kenapa makanya di tahun 96 ya kan di Inggris ada kalau pada manusia ini disebutnya adalah yang tadi ya PJJD, jadi varian Creutzfeldt-Jakob disease. Di manusia juga hampir sama gejalanya ya, jadi hampir sama gejalanya. Nah, ternyata ini hipotesisnya adalah dia mengkonsumsi daging sapi yang terinfeksi oleh BSE. Jadi memang hipotesanya atau sejarah penyakitnya ini bisa menular ke manusia. Kenapa? Akhirnya ketika ada sapi yang terinfeksi oleh BSE lebih baik adalah di stamping out ya kan, daripada bagi kita dokter hewan itu kan juga salah satunya adalah selain kita menjaga kesehatan hewan, kita kan juga melindungi kesejahteraan manusia ya. Dan kita melihara sapi, kambing, domba kan dia komoditi ternak untuk makanannya kita ya sebagai manusia. Jadi lebih baik adalah di stamping out karena bisa
hipotesanya adalah bisa menularkan ke manusia, dan manusia pun ketika memakan daging BSE yang terinfeksi BSE itu juga membutuhkan masa inkubasi yang lama seperti itu. Jadi nggak terlihat langsung gejala klinis secara akut itu tidak seperti itu. Jadi lebih baik ketika sudah terkena BSE-nya ini terinfeksi BSE, lebih baik dilakukan stepping out daripada menularkan ke kita sebagai manusia seperti itu. Nah, kalau manusia sudah terkena terinfeksi BSE kan kita nggak mungkin ya di eutanasinya mati kan, tidak mungkin seperti itu. Oke, tadi ada yang mau nanya lagi, tadi siapa ya yang raise hand ya? Izin bertanya, dokter. Ya, Robani, ya. Kenapa? Robani? Kalau misalnya ada ibu hamil yang makan daging terus yang tercemar oleh BSE atau Scrappy, apakah bisa menular ke janinnya ya, dokter? Ya, jadi laporan sejauh ini pada manusia karena rata-rata itu dia terinfeksinya itu pada umur yang sudah tua ya, karena mungkin berhubungan dengan masa inkubasi yang lama. Tetapi logikanya adalah kalau misalnya Scrappy domba atau kambing ini menurunkan bisa ke anaknya, otomatis kalau ke manusia juga bisa. Jadi ada juga hipotesa yang menunjukkan bahwa si Scrappy ini itu Scrappy, pokoknya penyakit TSE ini atau VCGD pada manusia ini bisa secara genetika, mungkin bukan secara genetika tapi memang bisa menularkan melalui plasenta seperti itu. Oke, Sinta Dewi. Terima kasih, dokter. Ya, Sinta Dewi. Baik dokter, izin bertanya. Tadi kan dokter Rudi mengatakan bahwa dari Scrappy ini itu masa inkubasinya lama. Dan dari pertanyaan saya itu apakah dari hewan yang terinfeksi ini bisa tidak menunjukkan gejala ya dok? Dan apakah ada bentuk laten yang belum terdeteksi dari hewan tersebut yang tidak menimbulkan gejala? Ya, jadi memang ketika masa inkubasinya itu kan tergantung derajat infeksi ya. Jadi kan masa inkubasi lama, ketika lama ini selama mungkin dia ketika terbentuknya vakula-vakula pada jaringan otak, ketika semakin lama semakin terakumulasi kan pasti akan mengganggu dari malfungsi ya. Jadi malfungsi secara seluler. Jadi kalau misalnya masa inkubasinya masih sekian, tergantung dari derajat infeksi. Jadi ketika masih belum banyak misalnya, jadi belum mengaruhi dari sel-sel syaraf, otomatis gejala klinisnya belum muncul. Makanya dia kenapa disebut masa inkubasi lama, ketika mungkin sudah akumulasinya ini sudah banyak nih di jaringan otak kan, akhirnya terjadilah malfungsi dari sel-sel syaraf, barulah terjadi gejala klinis seperti itu. Nah, kalau infeksi laten atau misalnya dia tidak menunjukkan gejala, belum ada penelitian, belum ada yang melaporkan seperti itu ya. Jadi karena dia masa inkubasi lama, barulah ketika muncul gejala klinis, barulah ini BSE. Jadi kalau ada infeksi laten bahwa dia terinfeksi lalu dia tidak menunjukkan gejala, selama ini belum ada dilaporkan seperti itu. Oke. Baik, Dimas Ananda. Baik dokter, izin bertanya lagi. Kan protein itu diproduksi atau disintesis di dalam intisal dengan kode genetik yang ada di dalam maksudnya di dalam hewan tersebut itu dokter. Jadi apakah memungkinkan kalau misalnya protein ini bisa saja disintesis di dalam tubuh itu sendiri, misal kayak kode genetik dia itu abnormal, mungkin mengalami delesi atau dan sebagainya macamnya. Apakah memungkinkan kalau misalnya protein ini tuh justru disintesis dari dalam tubuh itu sendiri selain melalui pakan? Terima kasih dokter. Ya, jadi sejauh ini yang saya tahu adalah bahwa maksudnya dari dalam diri ya, jadi dia dari luar dulu bahwa akhirnya terinfeksi baru dia menjadi abnormal. Jadi belum ada laporan bahwa misalnya dia disintesis oleh diri sendiri yang proteinnya abnormal ini seperti itu. Tetapi ada penelitian itu, jadi kan mesti pro kontra, ada penelitian itu yang sudah merekayasa genetika bahwa kayak dimodifikasi protein ini ya dari gen pengkodenya supaya si manusia ini lebih resisten terhadap prion gitu. Cuman sejauh ini yang saya tahu dia terinduksi dari luar dulu, jadi terinfeksi dulu akhirnya dari abnormal ini menjadi dari yang normal ini menjadi abnormal seperti itu. Ya. Terima kasih dokter. Ya, ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya yang gantian tanya ya.
ke siapa ya? Ke Iqbal Arya, ada Iqbal Arya? Ada dokter. Oke, Iqbal Arya. Penyebab penyakit dari Scrapie apa? Gampang. Gampang loh ini. Prion dokter. Prion itu apa? Kayak protein abnormal gitu. Oke, kayak protein abnormal. Oke, saya mau nanya ke Aska Nafilata. Iya, dokter. Gejala klinis kalau domba atau kambing terkena Scrapie. Yang pertama dia itu garuk-garuk badannya, terus dia juga gelisah, terus dia badannya tuh mengalami inkoordinasi sama gangguan pada otot. Ya, oke. Lanjut, Nabila Febriansi. Nabila Febriansi Mulya. Balkis Mutiara. Balkis Mutiara. Nashwa Nayara. Muhammad Raufif. Revo Haidar. Iya, dokter. Ya, Revo. Saya nanya ya. Nah, cara kita diagnosa bahwa hewan ini terkena Scrapie itu kayak gimana? Nah, tolong on cam ya, Revo ya. Revo. Dokter, mohon maaf sebelumnya karena laptop saya kameranya nggak bisa untuk on cam, kurang bisa untuk on cam. Oke. Oke, sekarang Untuk diagnosa Scrapie sendiri itu bisa menggunakan metode melihat gejala klinisnya terlebih dahulu, lalu bisa dikonfirmasi dengan histopatologis. Oke, udah cukup ya, makasih. Muhammad Fayas. Muhammad Fayas Ramadhani. Muhammad Farhan. Muhammad Farhan Setiawan. Muhammad Eka Rifki. Iya, dokter. Nah, tadi kan teman kamu, Revo tadi udah bilang kan bisa dikonfirmasi dari gejala klinis atau histopatologi. Nah, kalau cara histopatologi itu kita bahwa tahu, oh ini pasti terinfeksi Scrapie itu bagaimana bentukan dari secara histopatologinya. Adanya imunohistokimia RPSC di bagian CNS, dokter. Nah, kayak gimana bentukannya? Ada yang mau bantu Eka? Oke, Ramadeva. Nah, nantinya itu terdapat pelebaran vakuola pada sel otak seperti spongiform encephalopathis yang ditandai dengan massa otak seperti sponge. Lalu pada lesi mikroskopisnya itu ada degenerasi sel neuron dan sel astrosit dan terbentuknya vakuola dalam sel neuron, dok. Ya, oke ya. Jadi itu ya Eka ya. Jadi secara histopatologisnya adalah simple kok. Gampangnya adalah dia karena namanya dari Scrapie hampir sama kayak BSE ya, karena termasuk penyakit TSE, transmissible spongiform encephalopathy. Jadi dia akan membentuk vakuola-vakuola seperti busa atau spons pada jaringan otak ya. Itu yang spesifiknya ya. Pertanyaan terakhir, saya mau nanya ke Nadia Yolanda. Iya, Nadia, terakhir ya ini. Nah, kita bagaimana penularan dari Scrapie?
melalui makan yang tepat ataupun kontak langsung bisa dari plasenta domba. Oke. Rajwa ada Rajwa Ifat. Oke. Ya, jadi penularan dari scrapie ini adalah bisa kontak langsung, bisa dari kontak langsungnya itu bukan berarti sehat-sehat lalu kemudian bisa terinfeksi ya, jadi harus melalui luka yang terbuka. Kemudian dari pakan yang tercemar, pakan yang seperti bone meal, NBM itu ya, itulah penularannya. Dan juga bisa dilaporkan juga bisa dari induk ke anaknya melalui plasenta. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, saya mau manggil dulu. Ada Jessica Amaria hadir. Jessica Amaria. Hadir, dokter. Marsha Salsabila. Hadir, dokter. Aurelia Zahra. Hadir, dokter. Muhammad Harits. Rajwa Ifat. Nabila Gaitsa. Nabila Gaitsa. Hadir, dok. Oke ya. Oke, sampai sini ada lagi pertanyaan? Adakah pertanyaan? Kalau misalnya ada yang masih bingung tanyakan bisa langsung kontak ke saya ya. Baik. Permisi dok, untuk Zakia Virgi Madenda hadir. Siapa? Zakia Virgi Madenda. Oh, oke. Bentar. Bentar, saya stop share dulu nih. Siapa tadi? Sorry. Apa namanya? Tadi siapa tadi? Zakia Virgi Madenda, dok, kelas D. Kelas D, siapa namanya? Zakia Madenda. Zakia. Oh iya. Atas nama Nadifa Auliakuinika Iya. juga hadir. Tadi sempat ada kendala koneksi. Nadifa Aulia, oke ya. Nadifa Aulia dari kelas berapa? Kelas D. Kelas D, dok. Terima kasih. Misi dok, atas nama Muhammad Farhan dari kelas D hadir. Tapi kok dipanggil-panggil kok nggak ada. Muhammad siapa? Muhammad Farhan. Ya, jadi kehadiran ini tuh bukan berarti hanya masuk Zoom, pokoknya dipanjer aja gitu ya. Jadi kita namanya kuliah sama kayak kalian nanti kalau offline kan juga harus hadir, harus on cam, kelihatan wajahnya ya. Bentar saya siapkan absennya dulu ya. Bentar. Ini kelas C sama D ya. Bentar. Pokoknya tadi saya panggil nggak ada, tiba-tiba kemudian bisa scan, saya nggak mau ya. Jadi kasihan teman kalian yang sudah niat, yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan. Kelas C. Bentar ya.
Bentar ya. Terlihat semuanya? Terlihat ya? QR barcode-nya kelihatan ya? Iya, dokter. Di scan. Saya ini mudah mencatat ya, siapa yang saya panggil nggak hadir. Jadi kalau tiba-tiba kemudian terus kok scan-nya ada gitu ya. Dokter, permisi. Ya. Atas nama Diaul, nomor 4 dari kelas C, apakah boleh meminta tolong untuk diabsenkan ya, Dok? Karena kampus kitanya error. Boleh. Diaul kelas C. Diaul. Kok Pak salah nih kelas C? Oke. Yang pakai satu device bisa nanti saya klikkan ya. Yang misalnya dari HP. Terima kasih, Dok. Ya. Ya, permisi dokter, atas nama Matius Rafael dari kelas C, minta tolong diabsenkan karena kampus kita lagi error. Terima kasih.